dan Ashworth telah digadang-gadang sebagai target Ineos, mengingat reputasinya yang luar biasa atas kiprahnya di FA, Brighton Hove Albion, dan sekarang Newcastle. Dia mengundang Sir Dave Brailsford untuk berbicara dengan skuad Toon pada tahun 2022, sehingga pasangan tersebut sudah memiliki hubungan yang baik. Namun, ada ketidakpastian mengenai apakah United akan mampu membajaknya dari rival Liga Premier tersebut. Kandidat potensial lainnya kini sedang mencari petualangan berikutnya. Direktur Bayern Munich, Marco Nepe, minggu ini akan meninggalkan The Bavarians setelah 1 dekade penuh dengan kisah sukses. Pria berusia 37 tahun itu adalah kunci dalam mencari pemain seperti Alphonso Davies dan Jamal Musiala. Dan masih banyak lagi. Baru-baru ini Nepe terlibat dalam memboyong Harry Kane ke Allianz Arena serta Kim Min-jae. Keduanya dikaitkan dengan United di musim panas. Matthijs de Ligt adalah pemain lain yang dia rekrut untuk Bayern. Nepe dikatakan telah dibatasi tanggung jawabnya dalam beberapa bulan terakhir. Laporan mengatakan mantan bek Eintracht Frankfurt dibatasi tanggung jawabnya di bursa transfer Januari, dengan Thomas Tuchel disebut-sebut akan memimpin perencanaan transfer Bayern. Klub diperdebatkan telah menyiapkan penggantinya dengan Max Eberl yang akan mengambil perannya. United sangat membutuhkan seseorang yang memiliki rekam jejak dalam menemukan dan kemudian mendatangkan talenta-talenta baru. Baik Ashworth dan Nepe cocok dengan kriteria tersebut, namun salah satu dari mereka berpotensi memiliki jalur yang lebih mulus untuk mendapatkan kursi di Old Trafford dibandingkan yang lain. Manajer negosiasi Manchester United, Sam Barnett, telah meninggalkan klub. Hal ini menurut situs Training Ground Guru, yang melaporkan bahwa Barnett telah meninggalkan Manchester United setelah 7 tahun mengabdi. Barnett bergabung dengan The Reds pada Desember 2016 sebagai akuntan pemain, yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kontrak pemain. Pada Januari 2020, Barnett mengambil peran baru sebagai manajer negosiasi sepak bola, bekerja sama dengan mantan direktur negosiasi, Matt Jutke. United tidak biasa dalam memiliki tim negosiasi yang berdiri sendiri. Hal ini dibentuk oleh mantan wakil ketua eksekutif Ed Woodward dan direktur sepak bola saat ini John Murtough, untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dan kesepakatan transfer. 2 laporan terpisah kemarin menunjukkan betapa kecilnya nilai uang yang diperoleh tim dari para pemainnya dan satu lagi yang berfokus pada catatan penjualan buruk United, hampir tidak mendukung pekerjaan Barnett selama bertahun-tahun. Namun, fokus utama Barnett adalah bersama tim wanita dan akademi, meskipun dia juga mendukung tim utama saat dibutuhkan. United memberikan penekanan besar pada penandatanganan pemain luar negeri dalam kelompok usia 16 hingga 21 tahun sebelum peraturan Brexit mulai berlaku pada 31 Desember 2020. Hal ini menghasilkan penandatanganan Alejandro Garnacho, Willy Cambuala dan Alvaro Fernandes. Barnett adalah karyawan terbaru yang memberi jalan bagi revolusi Ineos di klub. Richard Arnold telah meninggalkan klub dan kemungkinan besar John Murtough akan mengikutinya keluar. United pasti akan mengubah cara mereka menegosiasikan kesepakatan setelah mereka menyelesaikan audit yang saat ini mereka lakukan di klub. Berbicara kepada kanal The United Stand, jurnalis kawakan Fabrizio Romano mengatakan United berencana untuk merekrut bek tengah terbaik di jendela transfer musim panas dan telah mengerjakan posisi tersebut dengan pencari bakat mereka sejak awal musim gugur. Erik ten Hag sendiri adalah peserta aktif dalam proses ini karena United berpotensi merekrut 1 pemain untuk menjadi pemain kelas dunia dan juga pemain yang sedang berada di puncak karirnya. Bek tengah berikutnya akan menjadi rekrutan penting di musim panas. Ini adalah sesuatu yang sudah mereka kerjakan dengan departemen kepanduan yang melibatkan Erik ten Hag sejak akhir September. Mereka melakukan beberapa diskusi internal mengenai bek tengah baru. Dan mereka memiliki rencana untuk merekrut bek tengah top di musim panas. Bisa jadi 2 bek tengah. Yang terbaik,
dan mungkin yang terbaik untuk saat ini dan masa depan. Ini akan menjadi keputusan yang sangat penting. Matthijs de Ligt di antara target yang mungkin. Ia bisa meninggalkan Jerman musim ini jika klubnya menerima tawaran yang sesuai setelah ia gagal masuk dalam starting 11. Yang kedua, Jean-Clair Todibo, mungkin lebih mudah didapat mengingat pemegang saham baru United, Jim Ratcliffe juga merupakan pemilik Nice. Klub pemilik Todibo juara 20 kali itu diperkirakan berada di posisi terdepan bagi pemain Prancis itu, yang digambarkan sebagai target utama mereka. Manchester United kesulitan dalam bertahan musim ini karena berbagai cedera dan performa buruk, sementara masa depan beberapa bintang kunci juga masih belum jelas. Keempat bek tengah reguler Erik ten Hag telah absen untuk jangka waktu yang berbeda-beda. Pelatih Belanda itu terpaksa memainkan lulusan Akademi Willy Kambuala melawan West Ham di Liga Premier. United telah kalah dalam 14 pertandingan musim ini dan kebobolan gol terbanyak kedua di babak grup Liga Champions, yang menyebabkan mereka finish di peringkat terakhir secara memalukan. Kontrak Rafael Varane akan berakhir musim panas mendatang bersama dengan Jonny Evans. United terbuka untuk melepas pemain Prancis itu, sementara rezim baru Ineos akan mengambil keputusan akhir mengenai pemain internasional Irlandia Utara. Setan Merah telah dikaitkan dengan sejumlah bek tengah seperti Jean-Clair Todibo, Jarrad Brandt-White, Giorgio Scalvini, dan Leny Yoro. Bek Boca Juniors yang sangat berbakat, Aaron Anselmino, adalah nama terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan ke Theatre of Dreams. Pemain berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang dengan Boca, yang akan membuatnya bertahan di La Bombonera hingga 2028. Dalam kontrak barunya, klausul pelepasannya meningkat menjadi 25 juta euro dan dengan hanya 5 penampilan senior, angka tersebut terdengar aneh saat ini. Memasukkan pemain Argentina lainnya untuk bermain bersama pemain favorit penggemar Lisandro Martinez bisa menjadi sebuah pukulan telak dalam jangka panjang. Karena Anselmino paling nyaman bermain di sisi kanan pertahanan. Andre Onana diduga terlibat perselisihan lagi dengan Samuel Eto'o setelah mengetahui bahwa dia dikeluarkan dari pertandingan penting Piala Afrika melawan Gambia. Sebuah laporan baru dari Sport News Afrika mengklaim bahwa Onana sama sekali tidak bahagia setelah mengetahui bahwa dia akan dikeluarkan dari starting 11 untuk pertandingan tersebut dan terlibat perselisihan dengan Eto'o, Presiden Federasi Bola Kamerun. Pasangan ini, yang pernah dekat, memiliki sejarah yang buruk dan bentrok selama Piala Dunia di Qatar pada akhir tahun 2022. Onana akhirnya meninggalkan turnamen lebih awal menyusul perselisihan tentang bermain dari belakang. Jika Onana tidak kembali bermain untuk pertandingan tersebut dan terpaksa duduk di bangku cadangan selama sisa turnamen, hal itu juga bisa menimbulkan masalah baginya di Manchester United. Penandatanganan musim panas Altay Bayindir akan menggantikan Onana, dan akhirnya diperkirakan akan melakukan debutnya di United dalam pertemuan Piala FA akhir pekan ini dengan Newport County. Jika pemain internasional Turki berusia 25 tahun itu tampil mengesankan dalam beberapa minggu mendatang sementara Onana tidak bermain, hal itu dapat menyebabkan Bayindir tidak memasukkan pemain nomor 1 United saat ini setelah Piala Afrika berakhir. Jika Kamerun berhasil mengalahkan Nigeria, Onana juga akan melewatkan pertandingan United berikutnya di Premier League, yaitu melawan Wolves di Molineux pada 1 Februari. Setan Merah kemudian menjamu West Ham 3 hari kemudian, yang berarti Bayindir bisa mempertahankan tempatnya.